Selamat pagi para sahabat, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan OKR atau OKR. Materi ini merupakan hasil pembelajaran saya melalui berbagai macam sumber, khususnya dari 2 buah buku yang dibuat oleh Paul Niven dan Ferry Wirawan-Teja. Sumber lainnya berasal dari internet. OKR ternyata memiliki sejarah yang sudah cukup lama, dimulai dari sistem manajemen by objective yang dibuat oleh Peter Drucker. Kemudian pada tahun 1968, Andy Grove mendirikan perusahaan Intel, dan dia memodifikasi sistem manajemen objektif ini menjadi OKR seperti yang kita gunakan saat ini. John Doerr, dia bergabung ke Intel pada tahun 1971. Dia belajar OKR dari Andy Grove, dan bersama-sama mereka menerapkan OKR ini di perusahaan Intel. John Doerr sangat terkesan dengan OKR, sehingga pada tahun 1999, pada saat dia menjadi konsultan di Google, dia menerapkan OKR ini di perusahaan ini dan mengalami sukses besar. Kesuksesan ini membuat perusahaan-perusahaan besar lainnya juga mulai menerapkan OKR yang juga mengalami keberhasilan yang cukup baik. Apa sih OKR itu? Dari definisi ini, kita lihat bahwa OKR mengajak karyawan untuk bekerja dan fokus bersama dalam membuat kontribusi yang bisa diukur untuk mendorong perusahaan agar bisa lebih maju. Jika dikontraskan dengan balance scorecard, maka OKR bottom up dan balance scorecard bersifat top down. OKR memiliki 3 komponen utama, yaitu objektif berkenaan dengan pertanyaan apa yang ingin dicapai, key result berkenaan dengan pertanyaan bagaimana kita tahu jika kita telah mencapai objektif dimaksud, dan inisiatif berkenaan dengan pertanyaan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai key result atau objektif tersebut. Nikhil Maini menjelaskan secara lebih detail 3 komponen utama OKR tersebut. Objektif berasal dari strategi, sedangkan key result dibuat selaras dengan objektif, karena untuk menentukan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencapai objektif tersebut. Objektif bersifat ambisius, sehingga key result yang dibuat juga harus bersifat menantang. Objektif bersifat kualitatif, key result bersifat kuantitatif, sehingga ada target di dalamnya. Objektif sebaiknya dibuat tidak lebih dari 3 atau 5. Demikian juga dengan key result dibuat tidak lebih dari 3 atau 5 key result untuk setiap objektifnya. Sebaiknya key result tidak dibuat satu ya. Jadi satu objektif dengan satu key result. Sebaiknya satu objektif lebih dari satu key result, karena supaya bisa dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Nah, kalau inisiatif tadi itu seperti yang dijelaskan bahwa apa yang harus dilakukan untuk mencapai key result ataupun objektif, dan setiap key result bisa dibuat paling sedikit satu key result, satu inisiatif, atau satu key result lebih dari satu inisiatif, sehingga inisiatif ini bisa menjadi semacam milestone. Ini adalah contoh OKR. Jadi objektif, kalau lihat dari contoh ini, bersifat kualitatif, key result bersifat kuantitatif, ada target-target di dalamnya. Nah, John Doerr membuat semacam formula untuk memudahkan kita dalam membuat OKR, yaitu sebagai berikut. Saya akan melakukan apa, ini menjadi objektifnya, yang keberhasilannya nanti akan diukur dengan apa, yaitu dengan key result-nya. Sepertinya mudah ya, cuma nanti menjadi agak sedikit tidak mudah pada saat kita masuk dalam membuat key result-nya. Jika dalam konteks misi, visi, dan strategi, maka objektif dan key result
ada di bagian di sini. Seperti yang tadi Nikhil Maini sebutkan bahwa objektif dibuat berasal dari strategi dan key result dibuat selaras dengan objektif, karena seperti definisinya tadi ya, key result adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencapai objektif yang dimaksud. Ini adalah panduan bagaimana membuat objektif dan key result yang efektif. Jika di balance scorecard objektif itu dibuat untuk 1 tahun atau lebih dan cenderung tetap selama tahun tertentu, tidak demikian dengan OKR, di mana objektif ini dibuat setiap kuartalan dan bahkan bisa juga setiap bulan dan cenderung bisa berubah. Nah, untuk key result selain kuantitatif juga spesifik, dalam arti tidak menimbulkan dualisme penafsiran di dalamnya. Apa perbedaan antara OKR dan KPI? KPI adalah seperangkap sistem pengukuran keberhasilan yang merupakan satu sinyal yang sangat vital bagi satu organisasi. Keuntungan dari penerapan KPI, kita dapat memonitor progres suatu proses, kita bisa melakukan benchmarking, perbandingan dengan perusahaan lain, sehingga kita dapat mendorong melakukan perubahan. KPI harus memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, attainable, realistic, dan time-bounded. Secara lebih detail, perbedaan OKR dan KPI adalah sebagai berikut. OKR bisa berubah, sedangkan KPI cenderung tetap. Kemudian dalam OKR, key result selalu dikaitkan dengan objektifnya, jadi menyatu ya dengan key resultnya, seperti contoh ini. Sedangkan KPI tidak selalu dikaitkan dengan strategic goals, karena KPI juga bisa dipakai dalam sistem manajemen, misalnya untuk pengukuran kinerja proses dan target terpisah dengan KPI-nya. Kemudian dalam OKR, target bersifat menantang atau ambisius, sedangkan dalam KPI target bersifat business as usual. Kalau dalam OKR pencapaian 67% sudah dianggap baik, sedangkan dalam KPI pencapaian diharapkan bisa 100%. Dalam KPI target dikaitkan langsung dengan kompensasi, sedangkan dalam OKR target tidak selalu dikaitkan dengan kompensasi. Demikian perbedaan antara OKR dan KPI. Kita akan mempelajari OKR lebih lanjut dari studi kasus yang saya kutip dari bukunya Niven dan Lamorty. Sebenarnya ada 7 studi kasus yang dipaparkan, namun saya ambil 3 saja dari antara 7, yaitu dari Flipkart, GoNodle, dan TaxSlayer. Flipkart berdiri tahun 2007, merupakan perusahaan e-commerce terkemuka di India dengan 30 juta produk, 33.000 karyawan, dan 10 juta kunjungan perharinya. Sedangkan GoNodle, dia adalah serangkaian video game dan aktivitas yang berfokus pada aktivitas fisik, butuh waktu kira-kira 5 sampai dengan 10 menit, terutama dilakukan pada saat periode transisi pembelajaran, dan ini sudah digunakan di 75% sekolah dasar di Amerika Serikat. Sedangkan TaxSlayer berdiri tahun 1965, kalau di Indonesia mirip dengan konsulen pajak. Nah, di sini dia juga sudah ada jutaan restitusi pajak federal dan negara bagian setiap tahunnya. Siapa yang memprakarsai OKR? Kalau di Flipkart adalah Chief Product Officer, jadi sama dengan GoNodle, sedangkan di TaxSlayer OKR diprakarsai oleh Direktur Corporate Planning. Mengapa mereka memilih OKR? Kalau di Flipkart, mereka punya 3 unit bisnis dengan kompleksitas masing-masing. Begitu ketiga jalannya harus berjalan serempak, maka kompleksitas ini akan menjadi lebih kompleks lagi. Jadi Flipkart membutuhkan OKR untuk menyelaraskan dan menyederhanakan semua inisiatif inti dari Flipkart. Jadi mereka merasa OKR menjawab kebutuhan organisasi mereka yang saat ini masih berada dalam silo-silo. Kemudian untuk GoNodle,
Mereka pada tahun 2016 merencanakan ingin membuat perencanaan yang agresif, dan mereka sedang mencari satu manajemen tools yang kira-kira bisa berhasil memecahkan tantangan mereka. Jadi mereka belajar dari perusahaan-perusahaan lain dan akhirnya mereka sampai kepada OKR. Kalau di TaxSlayer, mereka sedang mencari model manajemen yang baru juga. Mereka sudah menggunakan SMART, namun mereka merasa bahwa kurang berfokus pada objektif dan key result. Dengan OKR, mereka merasa bahwa akuntabilitas bisa bertambah, irama juga dapat, dan bisa fokus kepada hal yang benar-benar penting bagi mereka. Lalu manfaat spesifik apa yang mereka peroleh dari OKR? Ini hampir mirip ya, mengenai transparansi, keselarasan, berfokus pada hasil, budaya, dan komunikasi yang lebih baik. Ya, ada kesamaan manfaat dari ketiga perusahaan ini pada saat mereka menggunakan OKR. Lalu apa kejutan utama saat mereka menerapkan OKR? Bagi Flipkart, mereka merasa OKR ini mirip kayak semacam kontrak gitu ya. Kemudian di GoNodle, mereka merasa bahwa waduh, saya harus berpikir lebih kritis, dan ternyata membuat key result itu yang baik itu susah-susah gampang karena di sini menyangkut unsur seni. Kemudian TaxSlayer merasakan sangat exciting karena seperti kita tahu ya bahwa OKR itu menetapkan target secara ambisius, sehingga pada saat tercapai mereka merasa wah, luar biasa, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana mereka mengembangkan OKR? Di Flipkart melalui pengumuman, pemberitahuan, membuat contoh-contoh OKR, memfasilitasi diskusi antar kelompok, mempublikasikannya lewat situs publik. Di GoNodle mereka melibatkan konsultan, kemudian bekerja sama dengan tim eksekutif menentukan OKR di tingkat perusahaan, kemudian diturunkan di tingkat tim. Setiap 2-3 minggu sekali mereka melakukan diskusi dengan konsultan mengenai praktek terbaik, membuat frequent asked question ya, membuat daftar pertanyaan dan jawaban untuk mempermudah orang-orang memahami OKR. Kemudian mereka melakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka selesaikan dalam waktu 18 hari. Di TaxSlayer mereka melakukan retreat atau lokakarya, juga melibatkan pelatih atau konsultan, dan mereka menyusun OKR di tingkat divisi terlebih dahulu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan OKR awal? Di Flipkart tidak ada data. Di GoNodle 18 hari, sangat cepat. Di TaxSlayer mereka membutuhkan waktu total selama 2 bulan. Dari mana mereka memulai OKR? Di Flipkart mereka mulai dari tingkat unit bisnis dengan pertimbangan supaya fokus dan juga terkait dengan penggunaan sumber daya. Namun akhirnya mereka pakai semua karena semua bagian organisasi ternyata menginginkan penerapan di OKR ini. Di GoNodle mereka mulai dari tingkat perusahaan maupun unit bisnis, karena di tingkat perusahaan mereka sudah mempunyai sasaran perusahaan yang sudah cukup akurat atau terarah. Di TaxSlayer mereka memulai OKR baik di tingkat corporate maupun di tingkat divisi. Bagaimana mereka mensosialisasikan OKR ini ke seluruh bagian organisasi? Di Flipkart mereka membuat panduan praktis, menyediakan satu tempat sehingga orang kalau mau mencari informasi mengenai OKR lebih mudah. Kemudian berbagi informasi antar grup, keterlibatan pemimpin, dan melakukan rapat pleno. Di GoNodle mereka melakukan pertemuan di setiap awal kuartal, di pertengahan kuartal, melalui Google Sheet sehingga semua orang bisa lihat. Kemudian setiap ada karyawan baru ada orientasi mengenai apa itu OKR, dan juga ada review mingguan OKR melibatkan tim eksekutif beserta dengan status daripada OKR yang didokumentasikan. Di TaxSlayer mereka melakukan rapat bulanan dan menggunakan tools lewat Microsoft 365. Bagaimana mereka memastikan bahwa OKR benar-benar mencerminkan strategi organisasi sehingga semua orang bisa fokus dalam melakukan hal yang benar?
Di Flipkart, setiap pimpinan perlu sediakan waktu, kemudian mendengarkan kelompok, bersama-sama melakukan sinergi, bagaimana realitas strategis dan realitas operasional itu dipertemukan. Kemudian mereka memberikan karyawan seluas-luasnya untuk berdebat, meminta mereka memberikan rekomendasi, alih-alih memberikan jawaban, karena biasanya pada saat perdebatan itu muncul ide-ide atau inisiatif yang terbaik. Di GoNodel diperlukan bahwa bagaimana keberadaan tim dan dengan visi dan misinya bisa selaras, demikian juga dengan OKR tahunan yang mereka buat. Jadi ada kesamaan visi dan misi antara karyawan dengan perusahaan. Kemudian melakukan evaluasi mingguan, review progres, dan program orientasi bagi karyawan baru. Di text layer, mereka karena memang sedang ekspansi, mereka jadi mempelajari dengan sungguh-sungguh dan mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi kunci keberhasilan di dalam melaksanakan OKR ini. Berapa banyak mereka memiliki batasan jumlah OKR? Di Flipkart 3-5, kemudian di GoNodel juga sama, sekitar 24, dengan 3 dengan 3-5 key result untuk setiap objektifnya. Demikian juga di text layer. Jadi ada kemiripan ya, seperti yang dijelaskan di depan. Ada 3-5 objektif dan 3 dengan 5 key result untuk setiap objektifnya. Kemudian bagaimana mereka memastikan ada keselarasan di antara semua OKR? Di Flipkart, mereka melakukan cross-functional meeting. Isu-isu cross-functional ini dibicarakan di antara mereka, kemudian hal-hal yang penting perlu diukur, dan biasanya ini memang sangat terkait dengan pemahaman mereka mengenai bisnis itu sendiri. Keselarasan membutuhkan waktu melalui komunikasi, koordinasi, dan negosiasi yang baik antar berbagai fungsi. Di GoNodel, keselarasan ini ditemukan melalui proses identifikasi antar tim, kemudian jika cukup signifikan, dicatat sebagai bagian dari OKR, dan setiap kuartal mereka melakukan diagnosa, melihat keselarasan antara semua OKR, melibatkan tim, CEO, dan CFO-nya. Di text layer, mereka menggunakan master spreadsheet untuk memastikan terjadinya keselarasan di antara semua OKR tersebut. Nah, Naiven dan Namorte menggambarkan kira-kira seperti ini bagaimana OKR perusahaan diturunkan, OKR unit bisnis, ke OKR tim, dan ke individu. Demikian juga dengan halnya yang sifatnya horizontal. Ini vertikal, demikian juga dengan hal yang horizontalnya. Bagaimana kelompok melaporkan dan meninjau hasil OKR? Di Flipkart, akhir setiap kuartal dan di pertengahan kuartal. GoNodel setiap minggu, dan setiap pemimpin tim memberikan pembaruan status atas progres OKR dalam rapat tersebut. Di text layer dilakukan setiap minggu, pertengahan kuartal, dan setiap akhir bulan. Bagaimana Anda menilai OKR? Di Flipkart, sekali pada pertengahan dan akhir triwulan, dan mereka menggunakan skala penilaian. Sama di GoNodel juga ada kriteria penilaian di pertengahan kuartal dan di akhir kuartal. Text layer, penilaian adalah hal terpenting dalam OKR, dan itu harus dilakukan pada saat yang bersamaan dengan saat penentuan key result-nya. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengkaitkan OKR dengan kompensasi? Di Flipkart tidak, GoNodel juga tidak, di text layer juga belum. Nah, di Flipkart lebih penting mendorong orang untuk berani mengambil risiko daripada berada di bawah bayang-bayang bagaimana kegagalan akan mempengaruhi kompensasi mereka. Ya, jadi mereka lebih mendorong supaya karyawan tidak merasa khawatir kalau itu ada kaitannya dengan kompensasi mereka. Di GoNodel juga sama, dia berharap bahwa OKR dapat mendorong ide-ide besar dan percaya bahwa kompensasi adalah insentif yang bertentangan dengan semangat OKR
dan akan berdampak negatif. Siapa yang mengelola proses OKR secara berkelanjutan? Di Flipkart, setiap bagian organisasi yang penting ditunjuk PIC-nya. Di GoNodel, Chief Product Officer-nya. Di TaxSlayer, di Direktur Corporate Planning-nya. Apakah yang akan dilakukan secara berbeda jika boleh diulang gitu maksudnya ya? Di Flipkart akan lebih fokus, dia akan start dari level tertinggi dan perlahan turun ke level di bawahnya ketimbang dilakukan secara serentak. Di GoNodel akan menyelesaikan OKR lebih awal sebelum kuartal dimulai. Di TaxSlayer, penyelarasan yang mereka melihat ini sangat penting sekali dan harus dilakukan sejak awal, yaitu pada saat membuat perencanaan. Terakhir kita akan melihat apa perbedaan OKR dan balance scorecard. OKR tidak mengkaitkan dengan kompensasi dan evaluasi dilakukan dengan irama yang lebih pendek dibandingkan dengan balance scorecard. Pada balance scorecard, KPI dikaitkan dengan kompensasi dan proses evaluasi dilakukan dengan irama yang lebih panjang dibandingkan dengan OKR. OKR lebih menekankan kepada aspek strategik, yaitu yang paling penting dalam kuartal atau bulan berikutnya, dan karyawan didorong untuk berani mengambil risiko. Sedangkan balance scorecard lebih mengandalkan kepada sifat holistik daripada 4 perspektif dan menekankan kepada tanggung jawab. Berikut adalah hasil wawancara antara Hendrik dan Paul Niven. Yang pertama, apakah ada perbedaan atau persamaan yang signifikan antara organisasi yang berhasil menerapkan balance scorecard dengan organisasi yang berhasil menerapkan OKR? Perbedaannya terletak pada konteks organisasi. Seperti kita ketahui bahwa OKR memiliki irama yang lebih pendek, dalam arti melakukan proses evaluasi itu setiap bulan atau setiap kuartal, dan ini sangat cocok bagi perusahaan yang banyak menghadapi perubahan-perubahan yang cepat dan mereka harus melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Persamaannya, keduanya membutuhkan perawatan yang berkelanjutan dalam melakukan proses internalisasi balance scorecard dan OKR menjadi budaya organisasi. Bagaimana cara mengkombinasikan pendekatan OKR dan balance scorecard? Jika lebih menyukai balance scorecard, maka harus lebih sering meninjau kembali setidaknya setiap 3 bulan, lebih banyak membuat sasaran yang ambisius, dan mendorong karyawan untuk ambil bagian atau lebih bottom up. Jika lebih menyukai OKR, maka pendekatan ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak visualisasi sehingga hubungan antar OKR menjadi lebih jelas. Apa yang harus dipertimbangkan bila mana satu organisasi berpindah dari menggunakan balance scorecard ke OKR? Yang pasti tidak boleh hanya karena alasan popularitas. Perlu bertanya secara kritis mengapa harus berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain. Artinya, yang pertama, harus ada alasan bisnis yang masuk akal dan konteks strategi yang mendasarinya. Ya, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, OKR lebih cocok bagi perusahaan yang harus sering melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua, perusahaan yang ingin berpindah dari balance scorecard ke OKR bisa saja kehilangan aspek manfaat dari keempat model perspektifnya. Nah, jangan sampai itu menjadi hilang karena beralih ke OKR. Bagaimana Anda melihat masa depan OKR dan balance scorecard? Balance scorecard adalah metodologi yang sangat matang dan sudah ada sejak awal 1990-an. BEN melakukan penelitian dan tetap mendapatkan bahwa balance scorecard tetap ada di daftar yang teratas. Nah, salah satu alasannya adalah karena balance scorecard telah berevolusi dari waktu ke waktu. Pada saat pertama kali lebih banyak menyeimbangkan indikator keuangan dan non-keuangan, tapi kemudian berkembang melalui pembuatan peta strategi, keterkaitan balance scorecard dengan risiko, sistem peranggaran,
dan aspek kunci lainnya dari organisasi. Jadi Knipen beranggapan bahwa OKR pun akan mengalami proses evolusi seperti yang dialami oleh balance scorecard. Sehingga pada akhirnya yang akan lebih populer adalah yang dapat memberikan nilai lebih bagi sejumlah besar organisasi. Demikian wawancara penting yang dapat saya simpulkan dari wawancara antara Henrik dan Paul Knipen. Sampai di sini pembahasan materi kita mengenai pengenalan OKR. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi yang lain. Terima kasih.